Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah kalau dari kalian semua ini benar-benar baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Baik, Ibu tadi pas masuk ke kelas masih melihat nih, di bawah meja kalian masih ada sampah-sampah. Sekarang Ibu mau kalian pungutin sampah-sampahnya yang ada di bawah meja kalian. Lalu kalian taruh di tong sampah di luar kelas biasa, yang di tong sampah warna biru itu tuh. Nah, setelah itu mejanya agak dirapikan nih, sesuai dengan garis-garis biasa. Jaraknya 2 lantai, oke? Nah, dimulai dari sekarang Ibu kasih waktu 3 menit. Karena sekarang kelasnya sudah bersih, berarti pembelajaran sudah bisa kita mulai ya. Aida ada? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kemarin itu kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi apa? Ya, Evan. Ya, betul. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Ya, tujuan kalian mempelajari materi ini adalah melalui proses pembelajaran dengan tahapan saintifik. Apa aja tahapan saintifik? Yang pertama ada mengamati, mengidentifikasi, menjelaskan, melakukan uji coba, dan membuat laporan. Nah, nanti melalui tahapan saintifik itu, terutama kalian diharapkan dapat memahami struktur jaringan organ pada sistem pernapasan, dan itu nanti ada kaitannya dengan bioproses di dalamnya. Membuat kita semakin yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan kita dapat menciptakan sikap kedisiplinan yang lebih lagi dan sikap-sikap baik yang lainnya. Sehingga nanti kalian pada materi ini dapat mengetahui nih alat-alat pernapasan apa aja sih yang ada pada sistem pernapasan tuh. Selama ini kan yang kita ketahui adalah dalam melakukan pernapasan kita ini menggunakan hidung. Nah, lalu apalagi ya alat pernapasan selain hidung gitu kan? Nah, pasti kalian langsung mikir, pasti paru-paru gitu. Terus apalagi? Nanti di sini akan lebih dijelaskan detail kira-kira apa aja sih alat-alatnya, dan juga secara berurutan dari hidung sampai ke paru-paru, dan dalam paru-paru tuh ada apa lagi gitu. Nanti kita akan mempelajari itu. Dan yang kedua, di sini nanti kita akan mempelajari tentang sistem pernapasannya itu sendiri, jadi kaitannya dengan bioprosesnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi laju pernapasan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini kalian udah pada tahu kan semua apa itu COVID-19? Ya, Ibu yakin juga di sini semua udah mengetahui ya tentang COVID-19 ini. Nah, Ibu juga nanti akan memberikan kalian LKPD nih, yang di dalamnya itu ada artikel yang membahas tentang COVID-19. Nah, nanti kalian juga bisa lihat tuntutan-tuntutan yang bisa kalian kerjakan di dalam itu. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian duduk per kelompok dulu. Ibu beri waktu selama 3 menit dari sekarang. Baik, di meja Ibu, di tangan Ibu sekarang sudah ada LKPD yang akan kalian isi. Nah, seperti biasa di dalam LKPD ini nanti kalian tulis identitas kalian dengan kelompok kalian. Kalian baca dasar teorinya, lalu baca juga artikelnya. Nah, nanti ada tuntutan-tuntutan, kalian harus mengisi apa-apanya. Nanti kalian isi di dalamnya itu. Oke? Mengerti? Kalau sudah mengerti, sekarang LKPD-nya sudah ada di meja saya. Perwakilan per kelompok bisa ambil masing-masing. Ya. Baik semuanya, karena 10 menitnya sudah selesai, maka kalian kumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu di meja Ibu. Nah, nanti Ibu akan pilih random secara acak LKPD-nya dari kelompok siapa aja yang akan maju dan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD ini. Nanti kita akan diskusikan bersama, kita kaitkan dengan materi-materi yang ada di buku kalian tentang sistem pernapasan. Oke? Ayo, dari sekarang. Di tangan saya sudah terkumpul semua LKPD dari setiap masing-masing kelompok. Di sini ada 6 kelompok ya. Sekarang Ibu pilih kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan, presentasikan apa yang kalian isi di dalam LKPD ini, dan kalau ada penambahan juga tidak apa-apa, silahkan dipaparkan. Nah, ini LKPD-nya Ibu berikan kepada kalian, tapi tolong jangan stay on the text saat presentasi. Oke? Ngerti ya?
Jadi kalian jelaskan dengan sepemahaman kalian. Ini sebagai contekan sedikit aja gitu untuk patokan-patokan. Baik, ini untuk LKPD-nya. Ya, kelompok 3 pemaparannya sudah oke. Dan juga lengkap ya informasinya dari berbagai referensi, dan di sini kalian menggunakan referensi dari website resmi. Tapi di sini Ibu sedikit mendengar nih, kayaknya kalian masih bingung ya. Ini tuh yang ada di pikiran kalian kayaknya antara pernapasan sama respirasi itu sama atau beda ya. Oke, sekarang Ibu lempar deh ke audiens. Di sini audiens ada yang tahu nggak? Sebetulnya antara pernapasan sama respirasi itu beda atau sama? Yang tahu bisa tunjuk tangan. Sebetulnya sudah dipaparkan ya oleh kelompok 3 bahwasannya pernapasan itu adalah pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, lalu apa itu kan respirasi? Nah, setelah kita menghirup oksigennya, maka oksigen itu akan masuk kan. Nah, diedarkan ke seluruh tubuh di bagian-bagian sel yang membutuhkan oksigen ini. Untuk apa sih sel sebetulnya membutuhkan oksigen ini? Tentunya untuk merombak makanan. Nah, nanti itu menghasilkan energi dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida ini nanti akan dikeluarkan melalui jalur-jalur kebalikannya nih. Jadi dari bawah dulu nih, ibaratnya dari sel terus nanti ke pembuluh darah, di pembuluh darah nanti ke paru-paru. Di paru-paru itu tepatnya di alveolusnya ya, di alveolus bronchiolus, bronkus, lalu nanti di ujungnya ke hidung dikeluarkan. Akhirnya hembusan kita adalah berupa gas karbon dioksida. Sehingga yang terjadi di dalam sel tersebut untuk perombakan makanan yang tadi itu dinamakan dengan respirasi. Oke, sudah paham semuanya? Sudah paham kelompok 3? Oke, good ya. Sudah paham? Oke. Ya, bagus sekali. Rata-rata semua sudah memahami ya. Ibu sudah memeriksa hasil kerja post-test kalian. Dari ketiga soal ini rata-rata semua menjawab benar. Jadi nomor 1 kalian diminta untuk menyebutkan alat-alat pernapasan, bagian-bagiannya secara urut ya. Lanjut untuk nomor 2, di sini kalian diminta untuk menjelaskan proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini Ibu senang sekali karena kalian hampir semuanya menjelaskan dengan tepat. Dan Ibu rasa ini kalian sudah cukup terkonsep nih mengenai sistem-sistem pernapasan, bioproses yang ada di dalam tubuh kita terutama. Untuk nomor 3-nya, seseorang yang berlari terus berhenti, napasnya tersengal-sengal. Nah, itu kenapa tuh? Nah, di sini sebagian ada yang jawab benar, sebagian ada yang jawabannya ngaco nih. Jadi, karena kita berlari, otomatis kan aktivitas kita berlebih ya. Ketika aktivitas kita berlebih, tubuh ini membutuhkan oksigen yang banyak, iya nggak? Karena membutuhkan hasil energi yang banyak juga. Kita membutuhkan energi nih ketika berlari, otomatis kebutuhan oksigen pun juga banyak. Kalian pasti kalau beraktivitas lari, kalian merasa napas kalian lebih dalam kan? Nah, itu mekanisme tubuh kalian secara otomatis karena tubuh kalian membutuhkan oksigen. Ketika benar-benar sudah sampai di puncaknya nih, ibaratnya kita sudah capek. Nah, hasil mekanisme kita adalah dengan napas tersenggal-senggal supaya oksigen yang didapat itu lebih banyak lagi pasokannya sehingga memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan perombakan makanan yang nanti menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi ini akan kita butuhkan oleh aktivitas berlari kita atau aktivitas apapun itu. Mengerti ya kalian semua ya? Di sini ada yang masih bingung, ingin bertanya? Silakan, Cung. Ibu kasih kesempatan untuk satu penanya. Baik, sekarang Ibu mau satu orang dari kalian menyimpulkan apa yang sudah kita peroleh dari hasil belajar materi pernapasan pada hari ini. Siapa kira-kira? Atau nunggu Ibu menunjuk? Oh iya, Bella, silakan. Iya, betul sekali. Bagus, Bella. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran biologi kita pada hari ini di kelas ini sudah selesai. Gimana? Seru nggak mempelajari materi sistem pernapasan? Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di pernapasan. Jadi ngebahas lebih lanjut ya ini tentang penyakit-penyakitnya dan juga tentang sistem pernapasan yang ada di hewan invertebrata maupun yang ada di vertebrata. Ibu rasa sudah cukup, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.